Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksi Iswanto dari kelas 1A BTP. Nah, di video ini saya akan mengangkat sebuah isu yang berjudul Perpres Investasi Miras akhirnya dicabut. Saya awalnya sedikit tergelitik dengan adanya fakta bahwa pemerintah memberi izin kepada para investor untuk pelegalan miras. Walaupun pada akhirnya Perpres ini dicabut setelah ramai-ramai ditolak oleh banyak kalangan. Presiden memutuskan mencabut Perpres setelah berdiskusi dengan tokoh Nahdlatul Ulama, MUI, dan Muhammadiyah. Nah, bagi yang belum tahu, sebelumnya pemerintah membuka keran investasi miras dengan menerbitkan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Nah, terdapat dua syarat yang harus dilakukan oleh investor jika ingin menempatkan modal di industri miras. Nah, syarat yang pertama, penanaman modal harus dilakukan di 4 provinsi utama, seperti Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Dan syarat yang kedua, jika penanaman modal dilakukan di luar daerah, harus berdasarkan usulan gubernur yang menjabat. Nah, alasan utama penolakan Perpres miras sesungguhnya hanya satu, karena miras dilarang agama. Memang, tampak sangat normatif, tapi inilah faktanya. Pelegalan miras dianggap menentang dan bahkan menantang agama. Masyarakat Indonesia sebagaimana yang kita tahu kan pemeluk agama. Nah, atas alasan melindungi eksistensi agamalah masyarakat menolaknya. Alasan logisnya, karena besarnya dampak kerusakan yang diakibatkan, baik itu secara personal bagi pihak yang mengonsumsinya, maupun pengaruhnya secara sosial. Nah, kita lihat kemarin, ada berita seorang aparat yang akhirnya menembak orang di sekitarnya karena mabuk. Dan itu bukan berita itu aja. Dan WHO juga pernah melaporkan sebanyak 3 juta orang di dunia meninggal akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan mengonsumsinya. Langkah Presiden Jokowi dalam mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021 itu perlu disambut baik. Karena jika disahkan, pemerintah akan mendapatkan banyak sisi mudaratnya yang sulit ditangani, seperti gangguan kesehatan dan sosial, sedikit manfaat yang didulang oleh pemerintah. Dengan dicabutnya Perpres miras harus dijadikan pelajaran buat bangsa besar bernama Indonesia. Nah, yang pertama, ke depan tidak boleh lagi ada aturan yang melegalkan apa yang dilarang oleh agama. Sebab masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Semua ingin bangsa ini menjadi bangsa yang taat dan patuh beragama, apapun agama yang dipeluknya. Dengan taat beragama, berarti otomatis taat pula pada Pancasila. Nah, yang kedua, semua aturan dan kebijakan yang melanggar agama berarti juga harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pancasila. Karena itu, harus dihindari. Nah, yang ketiga, perlu terus mengedepankan komunikasi dan dialog yang persuasif agar situasi politik tetap kondusif. Dalam kondisi politik yang kondusif, semua permasalahan bangsa insya Allah bisa diselesaikan secara bersama-sama. Kita harus mendukung penuh adanya pencabutan Perpres ini. Itu demi kebaikan bersama dan kenyamanan bersama juga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.